Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Fredrik Kalalembang, mengkritisi modus lain judi online yang tidak melalui uang atau transfer ke rekening bandar, melainkan transfer pulsa. Berdasarkan penjelasan dari anggota Komisi 1, cara kerja pemain judi online cukup mendeposit pulsa mulai dari 10.000, 100.000, bahkan hingga 1 juta rupiah untuk masuk ke dalam situs. Dari situ mereka lalu mendapatkan kartu, nomor, dan SIM card yang kemudian dimainkan untuk judi secara online. Selain itu, Komdigi juga diminta mendalami adanya keterlibatan provider dalam kasus judi online dengan pulsa ini. Itu modus yang mirip seperti ini, yaitu tidak melalui uang atau transfer, tetapi menggunakan pulsa. Kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendalami modus penggunaan pulsa dalam permainan judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Menteri Komdigi Mutia Hafid pun akan membentuk tim kerja khusus untuk memberantas judi online serta mengaudit sistem. Komdigi juga telah melakukan pemblokiran konten negatif terafiliasi judi online. Lantas, akankah judi online bisa diberantas? Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang terkait judi online mencapai angka fantastis. Sejak Januari hingga Juni 2024, jumlah perputaran dana judol mencapai 13,2 triliun rupiah. Menteri Komdigi Mutia Hafid akan membentuk tim kerja khusus untuk memberantas judi online serta mengaudit sistem. Komdigi juga telah melakukan pemblokiran konten negatif terafiliasi judi online. Lantas, akankah judi online bisa diberantas tuntas? Modus apapun ya sekarang kita ada terkait dengan transaksi, pemindahan uang ya. Itu memang harus ada komitmen dari provider dan tidak bisa hanya satu regulator ya yang memberikan guideline ya, artinya harus semuanya komitmen, harus punya komitmen dan harus menjadikan ini program bersama untuk menghentikan. Jadi tidak bisa hanya Kominfo ya. Ini gimana misalnya teman-teman di Otoritas Jasa Keuangan ya. Bagaimana dengan BI ya, PPATK jelas sudah terlibat. Ini harus menjadi komitmen bersama. Karena apa? Celah apapun di sistem pembayaran ya, sekecil apapun itu pasti akan dimanfaatkan. Caranya transfer bagaimana itu persoalan lain, tapi semua celah-celah itu akan dimanfaatkan. Ada roadmap, peta jalan yang jelas dalam pemberantasan ini ya, dan itu harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa one man show lah. Harus banyak perlibatan instansi termasuk penegak hukumnya sendiri, nggak hanya bicara tentang polisi tapi Kejaksaan Agung, bahkan di peradilan. Jangan sampai nanti kalaupun ini masuk ke proses penyidikan, oke, benar, penuntutan yang benar, nanti di ujungnya ada permainan lagi. Ini kan kemudian mengembalikan ke titik nol. Maka perlu satu visi misi, pemahaman terhadap hal yang sama ini, dan fight-nya harus ya bersama-sama, nggak mungkin sendiri. Salah satu hal yang sangat mungkin dilakukan, tapi memang sekali lagi perlu strategi katakanlah teknis di lapangan ya. Misalnya pembatasan terhadap peredaran uang itu sendiri. Maka harus dipetakan kan di bidang mana yang kemudian bisa dibatasi oleh pemerintah dalam hal
mekanisme pembayaran, jumlah uang dan lain sebagainya. Ini kan dalam kerangka tadi untuk meminimalisir dan membatasi betul ruang gerak mereka. Tim TV One mengabarkan.